Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, para ulama, para kiai, para asatidz, jamaah Masjid Al-Muqinin yang kami muliakan, yang kami banggakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kami dari Solo ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian yang kami muliakan. Perjalanannya cukup lumayan, sekitar kita berangkat tadi jam 3 sampai sini jam 7. Jadi berapa jam? 3, 4, 5, 6, 7, hampir 4 jam. Karena saya waktu berangkat baru ingat ternyata Sabtu malam Ahad, jadi cukup lumayan macet. Di Solo sudah macet, masuk Jogja juga macet. Dan hujan, terus hujan. Tapi tetap alhamdulillah kita tetap dimudahkan bisa sampai di tempat ini, masjid yang mulia, dan kita masih diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang kami baru pertama kali semenjak pandemi COVID-19 ya, itu sempat off dari safari dakwah itu hampir 2 tahun lebih, ya kurang lebih 2 tahun. Nah, ini perdana kami keluar kota, jadi ke Yogyakarta, Masya Allah. Oh bisa. Jadi ini perdana kami safari dakwah keluar kota dan Yogyakarta menjadi tempat ini. Masya Allah, luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini berada di akhir bulan Sya'ban. Okay? Akhir bulan Sya'ban. Kira-kira tinggal beberapa hari lagi, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang kemarin ketika kita berada di bulan Rajab atau bahkan sebelumnya, kita berdoa, kita berharap untuk masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa kepada kita. Dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Nabi bersabda mengajarkan redaksi doa tersebut. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab kemarin, kemudian bulan Sya'ban yang saat ini kita masih berada di dalamnya, dan
sampaikan umur kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang diangan-angankan, bulan Ramadan yang dirindukan oleh seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia dan termasuk kita semua. Insya Allah ya, kita termasuk bagian daripada orang-orang yang merindukan bulan Ramadan. Makanya mendekati bulan Ramadan ini sudah begitu, suasananya sudah berbeda. Takmir-takmir masjid sudah mengadakan berbagai perencanaan, mudah mengadakan rapat-rapat menyusun agenda-agenda bulan Ramadan untuk menyongsong kehadiran bulan Ramadan yang spesial. Rasa senang kita, rasa rindu kita dengan bulan Ramadan itu sejatinya menunjukkan jati diri daripada keimanan kita. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma marra bil muslimina syahrun qattu khairul lahum min. Tidaklah datang sebuah bulan yang lebih baik bagi kaum muslimin melebihi daripada bulan Ramadan. Artinya ketika kita punya rasa rindu, punya rasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, itu artinya kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada orang-orang yang beriman, yang jujur dalam keimanan kita. Coba Bapak Ibu sekalian, saya tanya, panjenengan semua rindu, bahagia tidak dengan akan datangnya bulan Ramadan tahun ini? Bahagia atau tidak? Bahagia. Rindu atau tidak? Rindu. Sangat rindu. Nunggunya sudah setahun, Pak. Sudah setahun kita nunggu. Sebenarnya kemarin-kemarin sudah bertemu ya dengan bulan Ramadan, tapi karena adanya COVID-19, pandemi Corona ini mungkin kurang maksimal, sehingga rasa Ramadan kita masih amat sangat kurang. Ada yang kurang Ramadan kita yang kemarin-kemarin karena adanya pandemi musibah yang sudah kita ketahui bersama. Berarti kita insya Allah hadirin wal hadirat semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan kita secara otomatis refleks menyambut Ramadan itu dalam kondisi bahagia, rindu, senang untuk bertemu dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Berbeda dengan sebagian orang-orang yang punya kemunafikan itu ketika datang bulan Ramadan dia merasa tidak senang, merasa terganggu, merasa ini sesuatu yang jelek. Maka dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Mamarra bil munafiqina." Ya, "Mamarra bil munafiqina syahrun qattu asyarru minhu." Tidaklah berlalu datang kepada orang-orang munafik satu bulan yang lebih jelek bagi mereka, asyarrul lahum minhu, daripada bulan Ramadan. Jadi bulan yang paling dibenci oleh orang-orang munafikin adalah bulan Ramadan. Karena mungkin mereka tidak bisa bebas, serba terbatas, serba terkungkung dengan adanya bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi kita bertemu dengannya disifati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Syahrul Mubarak. Laqad ja'akum syahrul Ramadhana syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan ini bulan apa? Syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Kenapa disebut bulan yang diberkahi oleh Nabi kita Muhammad SAW? Karena
bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan kebaikan dan keutamaan. Mubarak itu dari asal kata al-barakah. Kalau kita bahasa kita berkah. Bahasa Arabnya apa? Al-barakah. Barakah itu apa? Barakah itu thubutul khair, tetapnya kebaikan yang ada pada sesuatu. Kenapa bulan Ramadan dikatakan syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah? Karena di dalamnya penuh dengan keutamaan, fadilah, ya, keistimewaan yang tidak mungkin ditemukan di bulan-bulan yang lainnya. Tidak mungkin panjenengan bisa mendapatkan keutamaan, kelebihan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan itu di bulan-bulan yang lainnya. Saya akan sebutkan beberapa keutamaannya. Semisal di bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka. Tufattahu abwabul jannah, kata Nabi. Surga itu pintu-pintunya dibuka. Pintunya dibuka. Terus pintu neraka ditutup. Wa tughallaqu abwabun nar. Pintu nerakanya ditutup. Dan setan-setan dibelenggu. Wasuyida syayatin. Ya, setan-setannya dibelenggu. Menurut keterangan para ulama, maksud pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian para setan dibelenggu, itu bukan secara hakikinya seperti itu. Bukan berarti setan dibelenggu, benar-benar dibelenggu. Buktinya kalau Ramadan masih ada orang maksiat tidak? Masih tidak? Masih. Kalau setan semua dibelenggu kan nggak mungkin ada orang maksiat. Karena orang maksiat itu apa? Karena godaan setan. Berarti maksud riwayat ini menunjukkan bukan hakiki, secara hakiki setan itu dibelenggu. Tapi maksudnya bagaimana? Maksudnya di bulan Ramadan karena kaum muslimin, kaum mukminin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan ketaatan dan sangat minimnya kemaksiatan, maka setan itu seolah-olah terbelenggu, dalam arti tidak bebas dalam menggoda Bani Adam. Bukan berarti secara hakiki terbelenggu. Seperti juga pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu bukan artinya terus dibuka benar atau ditutup benar, tidak begitu. Tapi maksudnya peluang masuk surga sangat besar. Peluang masuk neraka sangat kecil. Lah hampir seluruh kaum muslimin itu dalam kondisi apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya puasa, gitu, enggak sempat berbuat maksiat. Malamnya apa? Beribadah qiyamul Ramadan. Beribadah di bulan Ramadan. Kemudian ada yang qiraatul Quran, membaca tilawatul Quran, tadarrus Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan lain sebagainya. Keistimewaan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, jamaah sekalian, pahala kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa menunaikan satu amalan sunnah itu nilainya seperti seorang melakukan amalan wajib. Kalau melakukan satu amalan wajib itu nilainya seperti 70 kewajiban. Jadi maksudnya kalau misalkan panjenengan di antara kita ada yang melakukan satu amalan sunnah, sholat sunnah ba'diyah maghrib, itu kan hukumnya apa? Sunnah. Sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Sholat tahiyatul masjid hukumnya apa? Sunnah. Itu ketika panjenengan menunaikan sholat duha atau sholat ba'diyah maghrib yang hukumnya sunnah di bulan Ramadan, nilainya seperti panjenengan menunaikan sholat fardu. Masya Allah ya. Seperti sholat fardu Pak, nilai pahalanya. Tapi ketika kita menunaikan kewajiban
itu setingkat setara dengan 70 kewajiban yang bisa kita lakukan ketika itu di luar bulan Ramadan. Kita sholat maghrib bulan Ramadan, sekali sholat maghrib itu nilainya seperti kita melakukan 70 kali sholat maghrib di luar bulan Ramadan. Ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sebuah hadis lagi juga disebutkan sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan jamaah sekalian terdapat keutamaan, yaitu adanya satu malam saja di bulan Ramadan, yang malam itu, satu malam itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Namanya apa itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksud lebih baik dari 1000 bulan? Maksudnya kata para ulama, seorang yang beramal di malam itu lebih baik daripada dia beramal 1000 bulan. Jadi kalau panjenengan berada di malam Lailatul Qadar, beramal soleh atau kebajikan, itu masih lebih baik daripada jenengan beramal di luar bulan Ramadan 1000 bulan. Di luar malam Lailatul Qadar itu menurut sebagian tafsir para ulama rahimahullah ta'ala. Jadi luar biasa. Dan nanti mudah-mudahan di bulan Ramadan kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Para ulama berselisih kapan Lailatul Qadar itu, tapi mayoritas ulama berpendapat mengerucut bahwa Lailatul Qadar itu terletak di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Walaupun sebagiannya mengatakan berpotensi juga dari awal Ramadan sampai akhir, tapi mayoritas mengerucut di akhir bulan Ramadan 10 hari yang terakhir. Dari 10 hari yang terakhir itu masih ada beda pendapat Bapak Ibu sekalian. Ada yang berpendapat malam 21, ada yang berpendapat malam 25, ada yang berpendapat malam 27. Malam-malam ganjil, mana yang paling kuat dari malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan 10 hari itu? Maka itu ada yang berpendapat sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi. Tapi menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang paling kuat adalah malam 21. Ya, kemudian 25. Menurut imam lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, itu malam 27. Nah, malam Lailatul Qadar, saya sendiri mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Jadi malam 21 kemungkinan terkuat munculnya turunnya malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu akan turun ke bumi. Ya, ini perlu kami luruskan, bukan kemudian sepanjang malam ya, dari awal malam sampai akhir malam, tidak Pak. Tapi itu hanya satu waktu yang sangat singkat sekali, hanya sekitar beberapa detik nanti turun Lailatul Qadar itu, mungkin satu kejapan mata saja, lap seperti itu turun ke bumi. Barang siapa yang bisa menyaksikan turunnya ini, maka dia dikatakan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, itulah yang sulit untuk didapatkan oleh setiap insan ya. Tidak setiap manusia, tidak setiap hamba itu diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan turunnya malam Lailatul Qadar. Tapi kita perlu ikhtiar, memperbanyak ibadah, memperbanyak tirakat di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan juga diturunkan Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan yang spesial, bulan yang agung,
karena menjadi waktu diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar yang tadi sudah kami sebutkan. Jadi Lailatul Qadar itu jangan dipahami dari awal malam sampai akhir malam, tidak. Dari matahari tenggelam sampai terbit fajar, tidak. Cuma ada satu kesempatan sekian detik di mana itu turunnya malam Lailatul Qadar, dan di momen itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, yaitu tepatnya di malam Lailatul Qadar. Jadi dulu begini ya jamaah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pertama kali jumlatan wahidatan, sekali tempo semuanya 30 juz, itu pertama diturunkan di malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan diturunkan ke tempat yang namanya Baitul Izzah. Kenapa? Baitul Izzah, di langit dunia. Karena langit itu 7. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit yang paling dekat dengan dunia itu namanya Sama'ud Dunya, langit terbawah. Nah, Al-Quran 30 juz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sekali turun itu di tempat yang namanya Baitul Izzah, itu di langit pertama atau di langit yang paling dekat dengan dunia. Baru setelah itu Al-Quran itu berangsur-angsur diturunkan oleh malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada Nabi kita baginda Rasul Muhammad SAW selama dalam kurun 23 tahun, sedikit demi sedikit sesuai dengan waqa'i. Waqa'i itu kejadian-kejadian sampai selesai 30 juz. Jadi bukan semuanya langsung kepada Nabi Muhammad, tidak. Itu prosesnya seperti itu. Makanya bulan Ramadan Masya Allah menjadi bulan yang sangat mulia sekali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa bagi kita semuanya, dikarenakan banyaknya kemuliaan, fadilah, keutamaan yang Allah sediakan di dalamnya. Oleh karena itu, mari kami mengajak kepada diri kami pribadi dan jamaah semuanya, kita manfaatkan bulan Ramadan yang insya Allah mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, dengan menjadikan bulan Ramadan ini kesempatan untuk beramal soleh, menjadikan kesempatan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita memaksimalkan diri, ya, mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara langkah-langkah yang bisa dilakukan itu, pertama kali untuk supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas, yang pertama adalah kita mempersiapkan niat kita, ruhani kita. Benar-benar kita ini masuk bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, puasa Ramadan, sholatul tarawih di bulan Ramadan dan lain sebagainya, itu kita luruskan niat kita. Memang kita melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena riya itu karena pengen dilihat orang. Bukan karena sum'ah, pengen didengar orang, pengen dapat pujian dari manusia, atau perkewuh, sungkan sama tetangga, nggak puasa nggak enak umpamanya, atau mungkin sebab-sebab lain. Demikian juga amalan-amalan yang lainnya. Ini fondasi, Pak. Tanpa kelurusan niat, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari keutamaan bulan Ramadan,
yang begitu besar yang Allah sediakan. Coba kita lihat hadisnya ini. Disebutkan dalam beberapa hadis itu semua ini pakai imanan wahtisaban. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan, karena apa? Iman. Wahtisaban, karena ihtisab. Ihtisab itu artinya ya thalabur ridha, mencari ridha, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, termasuk qiyam Ramadan. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat dulu, Pak. Jadi ini penting, harus kita persiapkan semenjak sekarang. Lurusnya niat, karena ini diantara perkara yang paling sulit untuk kita wujudkan itu adalah masalah niat. Ada orang di menit sekarang ikhlas, menit berikutnya bisa berubah tidak ikhlas. Ada orang sholat tarawih dari rumah niku ikhlas, jalan ke masjid gitu, di jalan masih ikhlas, pas ketemu tetangganya jadi gak ikhlas. Bah, hatinya muncul, pengen dikatakan orang soleh, pengen dikatakan orang bertakwa, di jalan gak ikhlas, sampai masjid jadi ikhlas lagi. Pas sudah mulai sholat jadi gak ikhlas lagi. Luar biasa. Karena memang hati manusia itu sangat mudah berbolak-balik. Qalbun, maka dikatakan qalbun karena sangat mudah berbolak-balik. Innamal a'malu binniyat, maka seorang itu akan mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan dari amal ibadah mereka. Setelah itu, setelah niat, hendaknya cara yang kedua untuk supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas adalah kita fokus dan berusaha untuk menyediakan waktu yang cukup untuk bulan Ramadan. Memang mungkin segala aktivitas yang kurang bermanfaat atau hal-hal yang masih bisa dikurangi dan kita sediakan waktu khusus untuk bulan Ramadan. Ya mungkin kalau biasanya punya agenda futsal umpamanya, futsalnya dikurangi karena Ramadan. Kalau biasanya hobinya mancing gitu, ba'da subuh berangkat pulangnya sampai adzan maghrib, dikurangi dulu. Kalau nggak dikurangi, ya syukur-syukur malah di stop dulu, ya di stop dulu. Nanti mancingnya setelah Ramadan, ya mending Pak mancing sampai baca besar, mancing tapi sambil baca Quran itu lumayan. Tapi kalau mancing tok kan eman-eman, khusus waktu khusus. Kalau puasanya jelas wajib ya. Jelas wajib itu. Tambahannya terawih jangan sampai, mari saya mengajak kepada jamaah semuanya dan kepada kami pribadi, sholat terawihnya jangan sampai bolong. 30 hari atau 29 hari diusahakan istiqomah sampai akhir, jangan sampai obor belarak. Hari pertama full sampai emperan, sampai halaman. Ya, semakin hari semakin maju, berkemajuan. Artinya jamaahnya semakin sedikit, semakin maju. Dari 20 shot, maju lagi 15. Hari berikutnya maju lagi. Kalau majunya mundur ke sana lebih bagus. Tapi ini majunya ke depan, berarti jamaahnya semakin habis. Ya, apalagi nanti kalau sudah mendekati hari raya, yang ramai bukan masjid, tapi wah, pinter ya. Pengalaman berarti Pak. Mall-mallnya ramai, pasarnya luar biasa, tempat-tempat perbelanjaan luar biasa.
pindah dari masjid ke tempat-tempat itu. Kita fokuskan. Coba ya sabda Nabi tadi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kita berharap itu kita dapatkan. Siapa yang qiyam Ramadan di bulan Ramadan, maksudnya sholat tarawih, imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya selama setahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa panjenengan taubat, tanpa panjenengan istighfar, tanpa panjenengan minta maaf kepada Allah, otomatis dengan qiyam Ramadan, sholat tarawih, itu dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini yang dimaksud dosa kecil ya. Kalau dosa besar tidak bisa. Menurut mayoritas ulama yang dimaksud dosa yang dihapus oleh Ramadan di sini, qiyam Ramadan, adalah dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa, Pak. Dosa besar itu harus taubat. Taubatan nasuha. Kepenaan dosa besar itu terhapus. Oke, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau dosa besar harus taubat. Dosa besar itu apa? Segala dosa yang disebut dalam Quran itu pasti dosa besar. Gampang dong. Panjenengan ingat-ingat, semua dosa yang disebutkan dalam Quran itu pasti dosa besar. Membunuh, berzina, minum khamr, riba, dan lain sebagainya, itu pasti dosa besar. Kalau dosa besar tidak bisa dihapus sekedar panjenengan sholat tarawih, harus taubat dengan taubatan nasuha. Kalau dosa kecil terhapus. Usahakan disediakan waktu khusus untuk tilawatul Quran. Minimal target kita di bulan Ramadan, minimal yang sudah bisa baca Quran itu minimal harus khatam 30 juz selama Ramadan. Pripun siap boten iki? Siapa kok aras-arasen ini? Setengah hati. Khatam, Pak. Kita ini kita pegang Quran seperti ini, pegang Quran, pegang HP. Satu jam itu baru seperti 10 menit. Khusyuk. Ketika giliran pegang Quran 5 menit pun ngantuk, pun matanya diucek-ucek seperti itu. Ketika pegang apa? Quran. Ketika pegang HP, luar biasa. 3 jam. Jarinya gerak terus, scroll atas bawah, lancar, tanpa ngantuk ketika HP. Tapi ketika Quran 5 menit pun ngantuk. Setan itu pinter. Ketika kita baca Quran, setan yang goda. Yo ngantuk, yo tidur. Pantatnya dicokrok-cokrok supaya tidak kerasan. Duduk. Ya. 30 juz. Usahakan khatam. Saya menghimbau dan memotivasi jamaah semuanya, coba dihidupkan tadarus Al-Quran. Pribon kalau di sini tadarusnya jalan betul. Jalan, alhamdulillah. Itu tradisi luar biasa. Walaupun sebagian ada yang mengatakan katanya itu tidak ada contohnya dari Nabi. Ada yang mengatakan tadarus itu bid'ah, nggak ada contohnya dari Nabi. Ini orang ini kurang piknik. Kurang apa? Piknik. Yang mengatakan tadarus itu bid'ah itu kurang piknik. Itu bagus. Dalilnya ya ada. Dalam disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW itu di bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, yalqahu Jibril, didatangi, ditemui oleh malaikat Jibril. Kemudian apa? Malaikat Jibril itu yudarisuhul Quran. Malaikat Jibril itu kemudian apa? Yudarisuhul Quran,
mentadarusi Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sahih dalam Sahihain. Itu sebagai dalil tentang tradisi tadarus Al-Quran. Jadi jenengan jangan terkecoh dengan kalau ada yang mengatakan itu wah masjid itu ada tadarus itu nggak ada contohnya dari Nabi, itu nggak ada dalilnya. Ini kurang pikir aja. Jangan tetap mari saya himbau untuk bisa istiqomah tadarus Al-Quran Karim sampai akhir dan nanti bisa khatam Al-Quran semuanya. Saya doakan semua khatam, amin ya rabbal alamin. Ustaz, kalau saya belum lancar baca Quran bagaimana? Ya semampunya Pak. Ya tidak bisa khatam 30 ini yang belum lancar ya. Yang sudah lancar jangan kepengin. Ini maksudnya yang belum lancar Pak. Yang belum lancar ya semampunya. 30 juz tidak bisa sebulan, belum lancar ya sudah berapa? 3/4 silahkan, setengah silahkan, tidak masalah. Ada sebuah kaidah kata para ulama, mala yudraku kulluhu la tudraku aw la yudraku julluhu. Apa yang tidak bisa diraih semuanya itu jangan ditinggalkan semuanya. Kalau tidak bisa 30 juz karena sebab tertentu, karena mungkin fisik tidak mendukung, karena mungkin bacaannya masih grodal-gradul misalkan, maka semampu kita insya Allah itu sudah luar biasa di bulan Ramadan. Ya, usahakan begitu. Sholat tarawih, tadi walaupun sunnah, sholat tarawih itu sunnah. Di sini biasanya berapa 8 rakaat 13 nomor 23. Di sini 8 ya sudah alhamdulillah. Padahal sebenarnya secara teori fikih yang lebih dekat kepada dalil itu malah 23 Pak. Tapi tetap boleh 8. Secara fikih dalil yang ada itu lebih dekat yang 23 sebenarnya, seperti yang diamalkan di Haramain. Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan 23 rakaat, 20 rakaat tarawihnya, 3 rakaat witirnya. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, kemudian disahihkan oleh Imam Nawawi. 23 rakaat. Di zaman sahabat, di zaman Umar bin Khattab itu para sahabat kalau sholatnya 23 rakaat. Yang 8 bagaimana? Ya boleh, karena memang sebenarnya sholat malam itu hukum asalnya tidak ada batasan gitu. Mau 8 boleh, mau 4 saja juga boleh, 2 juga boleh 2 rakaat. Tapi secara dalil sebenarnya 23 itu yang lebih tepat. Tapi seandainya kaum muslimin mengamalkan yang 8 rakaat plus 3 rakaat witir, itu sudah bagus dan sudah mendapatkan fadilah sholat tarawih daripada tidak sholat tarawih. Masyarakat itu sudah mau sholat tarawih itu harus disyukuri. Jangan sampai malah akhirnya tidak sholat tarawih. Itu cara hikmah dalam dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana kalau panjenengan pilih 23 atau 11? 11 atau 23? 11, kompak. Gempon kita apa? Model-modelnya itu loh, ini barisan kelompok 11 itu ya sudah kelihatan. Ya tidak masalah, insya Allah itu sudah bagus. Ya sudah bagus. Cuma ada kekeliruan ya, pendalilannya itu kelirunya ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyatakan Nabi itu tidak lebih dari 11 rakaat fi Ramadan wa ghairihi, di dalam Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Itu maksudnya bukan sholat tarawih sebenarnya, itu sholat witir. Tapi kita pakai dalil lain disebutkan oleh para ulama bolehnya sholat tarawih 8 rakaat dan insya Allah itu sudah mendapatkan fadilah sholat tarawih. Kemudian juga sediakan waktu untuk sedekah di bulan Ramadan karena pahalanya berlipat-lipat. Saya sarankan, saya beri motivasi untuk kami pribadi dan juga jamaah semuanya, kalau bulan Ramadan usahakan setiap hari sedekah, terserah apapun yang kita miliki. Punya 1000 sedekah 1000,
punya lebih juga lebih bagus. Punya makanan, sedekahkan makanan. Punya pakaian, sedekahkan pakaian. Mumpung di bulan Ramadan. Dan harta itulah yang nanti akan mengikuti kita sampai liang kubur, Pak. Semua harta yang kita miliki di dunia ini, mobil kita, rumah kita, tanah kita, perhiasan kita, tabungan kita yang ratusan juta mungkin, tidak akan ada yang mengikuti kita setia sampai alam kubur kecuali apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita tertidur di alam kubur yang sempit, yang gelap, yang tidak ada AC-nya, bahkan ada jendelanya, di situ akan ditemani oleh amal sedekah kita. Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau Bani Adam, anak Adam itu meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, okay? Atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bih, atau apa? Waladun shalihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kita. Lebih-lebih kalau panjenengan di bulan Ramadan bisa apa? Memberi iftar, memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Itu lebih utama lagi, Masya Allah. Ketika kita beri buka puasa kepada orang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa setara dengan orang yang berpuasa itu untuk kita. Kita sudah dapat pahala puasa dan kita plus dapat pahala dari orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Gitu. Man fattara sha'iman, siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu, dia akan mendapatkan ajrun, kana lahu ajrun, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi, la yanqusu min ujurihim syai'a, tanpa dikurangi sedikit. Ini waktu, mari kita luangkan waktu kita di bulan Ramadan. Kurangi aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat di bulan Ramadan. Kalau bisa bawa kemana-mana, bawa Quran yang kecil itu, Pak. Mampir di masjid baca Quran, yang pedagang sambil nunggu pembeli baca Quran, gitu. Yang pekerja ada ruang waktu kosong sedih baca Quran, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kita hendaknya membuat perencanaan-perencanaan selama bulan Ramadan. Kita mau apa, target-targetnya seperti apa. Ya kita usahakan kita punya perencanaan untuk keluarga kita, untuk diri kita, istri kita, dan juga anak-anak kita, dari hal-hal yang mungkin itu bisa menunjang ibadah kita di bulan Ramadan, baik puasa ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, nah ini penting juga. Yang keempat itu berusaha untuk mempelajari fikih kaitannya dengan Ramadan, fikih, hukum-hukum fikih kaitannya dengan puasa Ramadan, kaitannya dengan misalkan sholat taraweh dan lain sebagainya, ibadah bulan Ramadan. Terkhusus memang yang paling penting untuk bulan Ramadan ini panjenengan belajar fikih ibadah puasa dan fikih ibadah taraweh. Belajar gitu. Adakan pengajian yang khusus membahas ini karena ini penting sekali. Nanti kaitannya dengan keabsahan puasa kita. Puasa ini kan ada syaratnya, gitu betul. Ada syaratnya, ada rukun-rukunnya, gitu. Ada pembatal puasa. Saya tanya sama jamaah sekarang, kalau panjenengan pas sahur, pas makan sahur, makan loh, ini lawenan ayam bakar. Sahur ayam bakar, makan jujur, pas tinggal jenengan pas mau minum, ini sudah minumnya sudah di tangan, mau minum, adzan sudah adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal minum kok, kenapa? Pas mau minum, pas adzan, niki lanjut napa ndak? Nek nggak lanjut ya keselak gitu. Nek lanjut kok sudah adzan, lanjut betul nih. Kok beda nih, para ulama berselisih nih. Enten yang mengatakan lanjut, ada yang mengatakan
Tidak. Ya, jawabannya tidak boleh lanjut Pak. Kalau sudah ada kok lanjut. Kan kita tahu namanya puasa niku kan apa? Puasa niku pengertiannya secara syarak itu menahan diri dari apa? Minal mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari semenjak fajar itu terbit. Apa? Semenjak dimulai dari terbit fajar shadiq sebagai tanda masuknya waktu sholat subuh ditandai dengan adzan sampai apa? Ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya apa? Matahari. Jadi ketika sudah adzan niku fajar sudah terbit, itu sudah tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk makan dan minum. Makanya kalau panjenengan sahur itu diusahakan waktu imsak sudah berhenti. Waktu imsak niku sekira 10-an menit sebelum azan, supaya apa? Kita dalam kondisi aman, tidak terlalu dekat dengan azan subuh. Waktu imsak niku biasanya 10 sampai sekitar 15 menit sebelum azan subuh. Untuk menjaga diri tadi dari keselak tadi Pak. Tinggal minum Pak azan, gitu. Keselak nanti jenengan. Iya tak? Ini hikmahnya kenapa ada waktu imsak. Sebenarnya gitu. Ketika waktu imsak niku sudah tiba, imsak gitu, sudah tiba niku sebenarnya masih boleh untuk makan dan minum Pak. Sebenarnya karena batasnya niku adzan subuh. Cuma kenapa para ulama membuat waktu imsak untuk apa? Untuk antisipasi supaya tidak terlalu dekat dengan adzan subuh. Maka dalam riwayat Nabi niku berhenti makan sahur sekira apa? Kira-kira 50 ayat dibaca oleh seseorang ya dari adzannya itu. Jadi 50 misalkan saya baca Quran 50 ayat itu adzan. Dan sekarang saya sudah berhenti. Nabi begitu. Jadi kira-kira 50 ayat sebelum adzan itu sudah berhenti makan sahur. Paham enggak ini? Paham ya? Paham. Insyaallah nanti panjenengan bisa belajar fikih Ramadan, masalah puasa, masalah qiyam Ramadan, ya, masalah sholat tarawih dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti di sini bisa diadakan dengan ustadz yang lainnya. Ya, termasuk nanti kan banyak macam ya masalah pembatal puasa niku. Misalkan suntik batal betul. Suntik membatalkan puasa atau tidak? Termasuk vaksin, nanti ada vaksin kan? Vaksin, misalkan vaksin pas Ramadan, batal tidak puasanya? Kalau suntik itu tidak membatalkan puasa, ya tidak membatalkan puasa. Cuma kalau infus itu para ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat batal, ada yang berpendapat tidak batal. Saya pribadi kalau infus mengikuti pendapat yang tidak batal. Tapi untuk lebih amannya selama Ramadan kalau bisa jangan infus. Sebagian apa? Ada sebuah kaidah al-khuruju minal khilaf itu mustahabun. Keluar dari khilaf ulama niku adalah sesuatu yang dianjurkan. Tidak infus itu sudah aman karena apa? Itu sudah keluar dari perdebatan para ulama. Itu panjang kalau dibahas, tidak cukup semalam. Nanti bab puasa itu sama Ramadan, wah itu sepanjang pokoknya. Nanti lain waktu lah atau urusan yang lainnya. Kemudian supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas, yang kelima usahakan pra-Ramadan itu kita berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah pra-Ramadan, maksudnya sebelum Ramadan masuk. Ini di bulan Sya'ban ini, Pak. Ini masih ada waktu beberapa hari. Itu usahakan di bulan Sya'ban ini kita berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah sebagai pendukung dan start ya untuk masuk bulan Ramadan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika bulan Sya'ban banyak berpuasa, banyak sekali berpuasa. Sampai-sampai Aisyah itu mensifati Nabi itu kalau Sya'ban, bulan Sya'ban itu puasa penuh. Walaupun yang benar tafsirnya bukan puasa penuh sebulan, tapi mendominasi.
selama Sya'ban itu Nabi puasa. Ya mungkin 25 hari Sya'ban puasa. Kemudian yang berikutnya bisa dilakukan juga, ini hanya sebagai faktor pendukung saja. Yang lainnya ini mengondisikan keluarga, istri, anak, ya, orang tua atau keluarga kita, keluarga besar kita selama bulan Ramadan kita kondisikan dengan baik supaya nanti semuanya bisa berjalan dengan maksimal dan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya misalkan sholat tarawih, diajak keluarganya, istri, anak-anak semua berduyun ke masjid. Ya, mudah-mudahan di sini masjid Al-Muti'in ya, ini bisa makmur, jamaah sholat tarawihnya bisa sampai jalan. Oh, sampai lantai 3 sekalian. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Diajak semuanya, bapaknya, ibunya, istrinya. Kalau istrinya lebih dari 1, ajak semua. Umpama nih, misalnya istrinya 4, 3, ajak semua. Umpama cuma ini ya, umpama. Tenang saja Pak, saya cuma 1 saja. Sementara ya, itu begitu diajak semua. Meramaikan, memakmurkan bulan Ramadan, kita kondisikan. Anak-anak kita kalau ada TPA dianjurkan untuk ikut TPA. Untuk TPA. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misalkan selama Ramadan ini faktor pendukung melengkapi kebutuhan selama bulan Ramadan ya, dari sisi finansial ataupun hal yang akan dikonsumsi. Kemudian juga ini saya usul ya, memasuki bulan Ramadan kalau bisa niku rumah-rumah kita dan masjid kita niku dihiasi seperti kita mau kedatangan tamu agung ya, seperti mau kedatangan presiden, umpamanya tokoh besar, kita hiasi Pak pakai lampu-lampu, pakai nama niku kayak bendera-bendera, pakai kertas-kertas niku. Kalau panjenengan ngertos mboten masjid di sini di Jogja, Jogokarian, kenal mboten? Tahu mboten? Tahu kan? Dan niku Pak ada lampion-lampionnya itu bagus itu. Ya, itu supaya ini memang momen berbeda. Ini memang kita mau nyambut tamu agung benar. Nah, coba nanti di halaman masjid juga bisa ditiru hal seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini mungkin kurang lebih itu ya dari kiat-kiat bagaimana supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas, ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, di mana sebulan kita mengikuti sebuah ucapan mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang ini adalah orang yang beruntung. Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun yang kemarin. Jangan stagnan, jangan berjalan di tempat, atau bahkan malah berkurang. Kita ingatkan satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Nabi itu naik mimbar mau khutbah Jumat, kemudian mengucapkan amin 3 kali sebenarnya aminnya, tapi saya potong supaya diringkas. Dia mengucapkan amin. Setelah ditanya para sahabat ini merasa aneh, ini kok Nabi ini kayak ngomong sendiri, kok nggak ada orang kok kayak ngomong oman amin 3 kali amin. Kemudian sahabat memberanikan bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, madza tasna'u? Wahai Nabi, Anda tadi sedang berbuat apa? Kok mengucapkan amin 3 kali? Dijawab oleh Nabi, oh tadi saya didatangi malaikat Jibril. Di antaranya itu ada 3 hal, tapi saya potong 1 hal saja. Jibril mengatakan salah satunya dari 3 hal itu, man adraka Ramadhana falam yughfar lahu ba'dahu Allahu. Mereka Jibril mengatakan, siapapun yang Allah beri kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia dalam kondisi keluar dari bulan Ramadan belum diampuni dosa-dosanya, ba'adahullahu, semoga Allah menjauhkan dia. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan apa? Amin, semoga Allah mengampunkan. Ingat Pak, orang ini, kelompok ini yang mendoakan malaikat Jibril, semulia-mulianya malaikat yang mengaminkan
Nabi Muhammad SAW semulia-mulianya para rasul dan para nabi. Jadi ini sangat mustajab sekali. Maka hati-hati, jangan sampai kita keluar Ramadan belum diampuni dosa-dosa kita. Eman sekarang yang dikubur ada jutaan, ratusan juta kaum muslimin ingin hidup kembali ke dunia, hanya ingin beramal soleh di bulan Ramadan. Lah kita yang masih diberikan kesempatan, jangan sampai kita sia-siakan. Siapa tahu ini menjadi Ramadan terakhir kita, yang nanti tahun depan belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jadi kita posisikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir kita, supaya kita terpacu untuk apa? Bersemangat untuk bermaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, karena mungkin ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita dan nantinya sudah tidak diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit yang bisa kami utarakan bermanfaat untuk diri kami pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk hadirin dan hadirat muslimin wal muslimat di sini yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Saya sangat senang sekali bisa silaturahim di sini, tambah saudara, tambah sahabat, tambah teman, masya Allah luar biasa. Kemarin saya di Boyolali juga begitu Pak, ya kajian takhib Ramadan seperti ini, tambah teman, tambah sahabat, tambah kenalan. Ternyata di situ saya ketemu dengan ustadz-ustadz, sebagian ustadz dari Al Azhar Kairo, masya Allah biasa. Demikian pula di sini, mudah-mudahan persaudaraan kita ini langgeng istiqomah sampai kita nanti ketemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Wa akhiru da'wana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kami diminta membawa acara untuk sekalian memimpin doa. Jadi mari kita panjatkan doa bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita panjatkan pada kesempatan malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najjatna minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.